Halo, kali ini kita akan berbicara masalah ripple counter tapi yang 2 digit. Nah, sebelumnya kita sudah berbicara ripple counter yang single digit dari 0 sampai 9. Sekarang kita mau simulasikan yang 2 digit tapi dari 0 sampai 60 saja. Kenapa 60? Karena kalau jam itu kan cuma 60 detik kan, 60 menit. Kemudian 24 jam. Nah, ini kita simulasikan, kita ingin membuat jam digital begitu. Nah, yang pertama kita panggil dulu JK flip-flop dengan set dan preset semacam ini. 7476. Maaf, saya stop dulu simulasinya. 7476 saya letakkan di sini. Nah, karena 60 ya, maka digit yang puluhan itu kan cuma sampai 6. Nah, kalau sampai 6 itu kita cukup pakai 3 JK flip-flop saja. Oke. Karena kalau 3 itu sudah sampai 7, betul? 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1 dan 2 pangkat 0. Jadi sudah 7. Cukup ini. Kemudian ini saya rangkai seperti yang di atas persis ya, dari output 1 ke clock yang berikutnya. Nah, begini. Kemudian JK-nya kita logikakan high. Jadi dari sini ya, kita turun untuk logikakan high. Nah, maaf, ini saja begini. Nah, baru ke atas. Nah, begini nggih. Ini yang setnya kita logikakan high. Kemudian yang JK-nya juga kita logikakan high semua. Nah, begini sudah cukup. Kemudian kita panggil ini 4511 sama persis. Nah, kita taruh di sini. Kemudian setiap output ya, setiap output ini kita taruh di inputannya ini sama seperti yang atasnya, tetapi yang D atau yang MSB-nya atau biner keempatnya itu kita ground-kan nanti. Ya, jadi di sini LSB dulu toh. Yang itu LSB-nya kan ada di sini. Kebalikan toh. Nah, sebentar, ini saya tarik ke bawah. Nah, begini. Kemudian ini yang tengah. Nah, baru ini digit yang paling kanan atau LSB. Nah, setelah itu ini jangan lupa BI dan LD-nya kita logikakan tinggi atau high. Kemudian ini kita ambil 7 segmen dulu. Setelah itu kita kasih R. Saya dekatkan. Ini kita hubungkan ke outputnya semua. Kemudian kita beri ground.
begitu juga ini. Nah, D-nya ini kita groundkan. Kemudian LE atau dan standby-nya juga ini kita groundkan. Kita samakan saja di sini, nggih. Maaf, kok agak susah. Sebentar. Ini saya pindah kanan sedikit mungkin. Nah, itu nggih. Oke, seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Nah, sekarang begini. Ini setelah angka di sini yang satuan ini 9. Nah, kemudian baru nanti setelah 9 kan ada 10. Nah, tapi karena satu digit kan terus ada 9 balik 0 kan gitu toh. Nah, di sini kita kasih logika N. Ya. Untuk apa? Nah, jadi 9 ini kan ada yang unik toh ini. 9 ini kan MSB dan LSB-nya itu logika 1 semua. Yang lain tuh nggak ada 9. MSB dan LSB-nya logika 1 semua. Nggak ada toh. Jadi ini unik. Sama seperti yang kemarin. Jadi ini kita N-kan. Yang unik itu kita N-kan. Mana N? Nah, ini ya. Kita N-kan untuk masukkan clock. Nah, ini kita sambungkan ke sini toh. Ini kan masuk ke digit keempat dan ini digit ke 2 ya, gitu. Coba kita lihat 10. Maaf, tadi saya ngomong 9 ya, 10. Ini digit keempat, ini digit kedua ya. Jadi yang kita N kan 4 dan 2, bukan 1 dan 4 seperti tadi saya katakan. Saya salah tadi. Nah, begini, masukkan ke clock. Ini nggih. Kemudian nah, di sini nanti akan counting up ya. Coba kita sembilan 10 ya. Nah, gitu. Begitu juga nanti begitu sampai 19 kemudian 20. Ini yang 20 ya kan? Nah, ini sudah oke. Nah, tetapi karena kita maksimalnya 59 ya kan, tidak ada kan jam 3 lebih 60 menit, nggak ada. 3 lebih 60 menit itu jam 4 kan gitu. Jadi 3 lebih 59 menit. 59 menit 59 detik kan gitu. Jadi ini maksimal itu 5 dan ini 9 gitu ya. Nah, saat menyentuh 6, ini menyentuh 6. Sorry, ini 5, kemudian ini 0 ya. Maka akan countingnya jadi 00 lagi. Gitu. 59 kemudian 00 gitu ya. Nah, begini caranya. Ini kalau reset itu kan harus dilogikan 0 agar ininya kembali ke 0 semua tuh. Kalau yang ini sudah di feedbackkan dengan NaN. Nah, kita feedbackannya dengan N sekarang. N ini kita feedbackkan di sini saja. Ya, ini masukannya yang tadi yang 10 ini. Nah, ini toh digit keempat dan digit kedua ya, kita N kan terlebih dahulu ya. Ambilnya dari ini saja, yang paling gampang toh. Nah, kan begini. Maaf. Nah, kan gini toh. Kemudian kita masukkan N lagi. Nah, untuk yang N coba kita cek yang 5 sekarang. Kan tadi 59 toh. Nah, 5 mana 5? Ini ya. 5 itu digit ketiga dan digit pertama, tapi yang bawah. Maksudnya yang bawah ini. Ini yang bawah ya. Digit ketiga dan ke 1 dan ketiga. Maka ini bisa ke digit ke yang ini kan digit ketiga ya.
Jadi nyambungnya ke sini. Kemudian ini digit ke 1 atau pertama. Klik. Itu. Nah, nanti akan berlogika 1. Nah, ini 1, kemudian di 1, maka ini juga 1. Ini sama, 1, 1. Nah, setelah itu kita N-kan lagi. Nah, kan gitu. Kita N-kan lagi. Nah, begini. Setelah itu kita notkan. Kenapa notkan? Karena ini logikanya 1 semua. Jadi saat 5 itu 1, 1, maka outputnya 1. Saat 10 ini juga 1, 1, outputnya 1. Maka di sini masukannya 1, 1. Hasilnya 1 kan. Nah, kita notkan agar 0. Lah, kenapa harus 0? Tadi diingat bahwa reset itu akan aktif saat negatif falling edge. Jadi ini saat 0 akan aktif. Nah, ini kita logikakan 0 agar mereset gitu kira-kira. Oke, ini sudah selesai. Kita coba sekarang. Kita coba 9, 10, 20. Ini agak lama ya, karena 1 menit toh. 30, 40, 50. Nah, 59 langsung 00 nanti ya. Nah, 00 kan. Nah, itu sudah benar berarti ini. Nah, ini sudah cocok dengan jam. Jadi begitu 59 kembali ke 00. Itu. Nah, nanti silahkan Anda kembangkan lagi ke menit coba. Nah, di sini ini kan detik toh. Nah, begitu sudah 59 kemudian 00, otomatis kan menitnya counting up dari 0 jadi 1 kan gitu. Begitu nanti sudah ini 0, 59 kemudian 00, 1. Berarti 1 menit 0 detik. Nanti begitu juga terusnya. 2 menit 0 detik. Nah, itu coba Anda kembangkan. Nah, kalau menit itu berarti maksimal 60 menit. Kan gitu. Wah, lama sekali itu 60 menit nunggunya. Ini aja 1 menit terasa lama. Nah, dicoro, jadi diakali agar cepat ya, agar cepat. Silahkan ini diganti ya. Ini jangan 1 menit lah. Mana periodnya ini? Periodnya jangan 1. Nah, ini bisa diganti yang hertz. Nah, ini 1 kan juga bisa toh. Kayak gini. Ini kan kalau 1 detik. Nah, coba ini frekuensinya itu dinaikkan. Ya, dinaikkan seumpama 10 kali. 10 hertz gitu ya. Jadi agar hitungannya lebih cepat. Nah, ini toh. Nah, ini. Intinya kan kita bisa mengamati bahwa countingnya begitu 59 langsung 00, menitnya counting up 1, 2, 3 sampai 60 sampai 59 menit 59 detik, kemudian counting ripple lagi balik ke 000 ya, gitu. Oke. Nah, itu dicoba kalau Anda mau mengembangkan ini. Jadi setidaknya Anda tahu isinya sebuah counter jam digital itu semacam ini. Walaupun sekarang sudah ada IC yang lebih praktis kan gitu. Jadi satu IC sudah bisa membuat jam digital, tapi kita tidak tahu nih dalamnya IC itu apa sih. Nah, dalamnya yang kayak gini nih. Ini yang menit. Nah, nanti ini yang detik, belum nanti yang menit, belum nanti yang detik, belum nanti yang hari. Nah, itu. Jadi ya semakin jelimet, tapi coba dikembangkan ke menit dulu saja deh. Gitu, Oke, cukup sekian untuk tutorial bagaimana cara ripple counter 0 sampai 60 menggunakan 2 decimal 7 segment. Semoga
bermanfaat.